Presiden perusahaan bernilai triliunan baru saja pulang, melihat meja makan penuh dengan masakan kesukaannya. Namun ia sama sekali tidak sadar, tak satu pun dari hidangan itu disukai istrinya. Wanita itu hanya makan beberapa suap seadanya, lalu bangkit kembali ke kamar. Barulah saat itu, sang presiden merasa ada yang aneh. Segera bertanya pada pembantu, kenapa semua lauk di meja hanyalah terong dan rebung? Pembantu akhirnya jujur berkata, selama ini ia hanya menuruti selera sang suami, tanpa pernah memikirkan kesukaan sang istri. Hati pria itu bergetar. Pertama kalinya ia benar-benar mengerti bagaimana istrinya hidup 3 tahun terakhir ini. Padahal beberapa hari lalu, sikapnya pada istrinya masih dingin. Bahkan kabar kepulangannya dari luar negeri, istrinya tidak mendengarnya dari mulutnya sendiri, melainkan dari sahabatnya. Meski kecewa dan sedih, wanita itu tetap buru-buru pulang, memasak penuh satu meja makanan kesukaan suaminya. Dia menunggu kepulangannya. Namun semalaman ia menunggu, hingga dini hari. Pria itu tetap tak pulang. Tanpa sengaja ia membuka media sosial. Baru tahu suaminya sedang bersenang-senang di bar bersama teman-teman. Meski begitu ia tidak ribut. Hanya dia mengambil sumpit, memakan makanan yang sudah dingin seorang diri. Hingga larut malam, barulah pria itu pulang dalam keadaan mabuk. Wanita itu berniat mengajaknya bicara dari hati ke hati. Namun ia justru dingin menyuruhnya diam. Mereka seperti orang asing yang paling dekat sekaligus paling jauh. Dengan kecewa, wanita itu melepas liontin penangkal yang pernah diberikan suaminya. Ia tak mengerti, mengapa cinta mereka bisa berubah sejauh ini. Padahal saat baru menikah, pria itu begitu perhatian. Bahkan setiap hari menyiapkan sarapan untuknya. Namun sekarang semuanya sudah tak sama. Hari itu mertuanya mengajaknya ikut menghadiri pemakaman. Namun begitu terburu-buru tiba di lokasi, wanita itu malah melihat suaminya datang bersama cinta pertamanya. Saat itu juga ia sadar, bukan hubungan mereka yang berubah, tapi sebenarnya suaminya memang tak pernah mencintainya. Kebetulan saat itu juga, mertuanya datang menghampiri, langsung mengatakan, ia berharap menantunya segera bercerai dari putranya. Rupanya alasan mereka menikah hanyalah karena permintaan nenek suaminya. Bertahun lalu, orang tua sang presiden hampir menjadi korban penculikan. Namun yang diculik justru orang tua wanita itu, yang akhirnya membuatnya menjadi yatim piatu sejak kecil. Demi menenangkan opini publik, nenek sang presiden mengadopsinya. Bertahun kemudian keluarga kembali menghadapi krisis. Kebetulan kasus penculikan lama itu terbongkar. Nenek sang presiden terpaksa menyuruh mereka menikah, untuk meredakan isu. Dengan janji setelah 3 tahun mereka boleh bercerai. Wanita itu akhirnya menerima pernikahan tersebut. Tak disangka dalam prosesnya ia benar-benar jatuh cinta. Kini jarak menuju batas 3 tahun hanya tersisa beberapa hari. Ia masih ingin memperjuangkan cintanya, berharap bisa kembali merasakan kebahagiaan dulu. Namun saat ia datang ke kantor suaminya, yang ia dapat hanyalah kabar, suaminya sudah kembali pergi ke luar negeri.